selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati kasih-Mu Yesus, oh, menikmati keindahan-Mu, oh Yesus. Haleluya, oh, ku sembah Engkau, ku sembah dalam hadirat-Mu, Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan sekarang. Haleluya, Yesusku. Haleluya,
ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Mengucap syukur untuk tubuh kami yang Engkau perbaharui setiap pagi. Kalau mungkin sepanjang malam ada hal-hal yang tidak baik di dalam tubuh kami yang butuh untuk disembuhkan, kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, dan kami siap untuk memulai hari kami bersama dengan Engkau, untuk menjadi berkat dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan dengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada hati kami, dan kami siap mendengarkan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Ibrani pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-24. Ibrani 10 ayat 24. Katakan seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebuah ayat yang pasti sangat sering sekali kita dengarkan atau kita baca, ya, dan mungkin beberapa kali kita diingatkan, ya, baik oleh diri kita sendiri pada saat kita membaca atau mungkin oleh orang lain. Nah, ini ayat yang sangat simple, yang tidak perlu rocket science gitu ya. Kata-katanya jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Disebutkan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, seperti yang sama-sama kita alami beberapa tahun belakangan, sejak
terutama sejak adanya pandemi, maka beribadah di rumah ya atau secara online itu merupakan sebuah pilihan yang bisa dipilih ya dengan sangat bebas akhir-akhir ini. Jadi bukan hanya saudara, ya mungkin saya juga yang ada di depan saudara saat ini, bagi saya mungkin memang lebih nyaman kalau kita ada di rumah, kita bisa atur waktu kita untuk kita bisa beribadah secara online. Apa enaknya beribadah secara online? Yang pertama pastinya kita nggak perlu repot-repot untuk keluar dari rumah, gitu ya. Mungkin hari Minggu saatnya kita beristirahat, dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu mungkin kita bekerja. Hari Minggu satu-satunya hari di mana kita bisa beristirahat, kita bisa habiskan waktu di rumah. Ya, itu salah satu kenyamanan ya atau enaknya beribadah di rumah. Yang berikutnya mungkin kita bisa atur waktunya. Ya, misalnya di gereja lokal kita beribadah pukul 7 atau pukul 8, tapi ternyata kita ada keperluan lain ya, atau mungkin kita masih sisakan waktu untuk kita beristirahat ya pada jam sekian, mungkin kita bisa ibadah di jam 9-nya secara online gitu. Atau mungkin jam 10. Atau mungkin kenyamanan lain beribadah online adalah kita bisa pilih kita mau beribadah di channel yang mana gitu ya. Kita bisa pilih kayaknya saya mau beribadah di channel yang ini ya. Sangat convenience, sangat nyaman sekali ya, kita bisa tentukan semau kita. Itu bukan sesuatu yang salah, itu sangat boleh dilakukan ya, terutama bagi saudara yang jadwalnya sangat padat atau mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh ya. Dan ibadah online ini salah satu sarana atau saluran benar-benar kita tetap bisa terhubung, bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hari ini kita mau bahas satu hal yang tidak boleh kita lupa juga. Apakah ibadah online itu mengurangi esensi dari ibadah? Apakah berkatnya berkurang kalau ibadah online? Ya. Apakah kalau ibadah online itu mengurangi cinta kita kepada Tuhan? Mungkin. Atau kita tidak se-effort orang lain dan lain sebagainya. Itu secara pribadi urusan saudara. Karena saudara yang mengerti alasan mengapa saudara memilih untuk ibadah di rumah dan tidak memilih untuk ke gereja, itu secara pribadi pilihan saudara dan tidak ada yang bisa menghakimi. Ya, karena setiap saudara punya alasan sendiri, punya keadaan sendiri, ya. Jadi tidak ada yang bilang bahwa ibadah online atau ibadah hadir di tempat ini adalah di gereja maksudnya adalah sesuatu yang bisa dibandingkan. Tetapi kita mau bahas mengapa firman Tuhan mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibadah online juga pertemuan ibadah. Tetapi ada yang penting dari ayat ini yang mungkin seringkali kita lupa. Bahwa kita ini sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, kita juga punya tugas. Mungkin kita fokus kepada diri kita sendiri, pada pekerjaan kita, pada keluarga kita, itu harus dilakukan ya. Bekerja dengan fokus, bekerja dengan gigih, bekerja dengan keras ya, menjaga keluarga kita dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini mungkin Tuhan mau ingatkan satu hal, bahwa kita ini juga adalah bagian dari tubuh Kristus ya. Kita punya peran ini yang tidak bisa kita lupakan. Nah, kenapa firman Tuhan bilang jangan sampai kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah? Jawabannya ada di ayat 24 dan 25. Yang pertama, ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Nah,
sebagai anak Tuhan, sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita harus menyadari bahwa kita juga punya tugas. Kalau saudara mungkin berpikir, saya kan cuma jemaat. Saya bukan gembala, saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan yang ada di gereja. Saudara juga punya tugas. Antara anggota tubuh Kristus yang lain, kita akan dipakai Tuhan untuk saling menguatkan, saling mengasihi, saling menasihati. Nah, kalau kita nyaman mungkin beribadah tidak hadir di gereja gitu ya. Lalu kita memutuskan untuk baiklah saya tidak berkomunitas, yang penting saya beribadah secara individu. Itu bukan salah, itu harus dilakukan. Tetapi next step, langkah selanjutnya jangan lupa, Tuhan ingin kita ada di komunitas, di dalam tubuh Kristus. Kalau mungkin saudara berpikir, apa bedanya? Saya juga kalau datang ke gereja, saya datang ibadah lalu saya pulang. Tidak ada bedanya dengan mungkin ibadah online dan lain sebagainya. Ini bukan mengenai bagaimana cara ibadah kita. Bukan mengenai boleh nggak online, atau harus datang ke gereja dan lain sebagainya. Silakan pilih. Ya, ibadah online juga oke, ibadah datang ke gereja onsite juga bagus juga, nggak ada masalah. Tetapi apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Yaitu saling membangun satu dengan yang lain. Nah, hari ini mari kita renungkan. Tuhan ingin kita ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah, supaya kita saling berkomunitas. Supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin saja saat kita ada hadir di gereja, mungkin Tuhan ingatkan 1-2 hal untuk saudara kita seiman. Kita harus lakukan. Tidak ada yang mustahil. Nah, kalau kita mungkin tidak pernah berkomunitas, mungkin kita memutuskan untuk ya sudahlah, saya sediakan waktu minggu saja untuk beribadah, sudah selesai, yang penting saya ibadah. Itu harus dilakukan. Kalau mungkin saudara baru bisa seperti itu, nggak apa-apa. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan rajin. Tapi pada satu titik nantinya, jangan lupa, kita harus ada di dalam sebuah komunitas yang baik. Kalau Tuhan sudah berkati kita, kalau Tuhan sudah tolong kita, kalau Tuhan sudah nasihati kita melalui firman-Nya, Tuhan juga ingin kita bisa menolong orang lain, menasehati orang lain, membangun orang lain, menjadi berkat. Saudara mungkin berpikir bahwa ya saya tidak berkompeten, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saudara tidak tahu bahwa Tuhan meletakkan sesuatu yang luar biasa, yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Mungkin kita merasa saya nggak bisa kalau menasihati orang lain, saya nggak bisa kalau disuruh mungkin menginjili orang lain. Saudara belum pernah coba. Saudara belum pernah dengar Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh karena itu pagi hari ini sangat simpel sekali. Tuhan mengajak kita untuk lebih dalam lagi, untuk menjadi berkat. Jangan sampai kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau ada kesempatan bisa ibadah onsite, puji Tuhan, datang secara onsite. Kita bisa bertemu dengan saudara seiman yang lain. Nah, mungkin saudara di sini saya tahu ada beberapa jenis orang ya. Ada mungkin yang merasa bahwa saya masih cinta Yesus kok. Tapi saya lebih memilih ibadah online karena lebih aman bagi saya. Kalau saya berkomunitas, kalau saya bergereja, saya pernah sakit hati mungkin. Saya pernah dikecewakan dan lain sebagainya. Hari ini saya berdoa benar-benar Roh Kudus memulihkan kita, menyembuhkan kita. Kita tidak perlu merasa sakit hati kepada orang lain. Tidak perlu merasa kecewa. Kenapa saya bilang kita tidak perlu merasa kecewa dan tidak perlu merasa sakit hati kepada orang lain? Karena itu alamiah. Manusia memang mengecewakan. Manusia memang bisa membuat sakit hati. Itu alamiah. Itu bukan sesuatu yang harus kita pikirkan secara mendalam. Kalau kita mungkin pernah dikecewakan, kalau kita mungkin pernah disakiti hatinya oleh orang lain, itulah manusia. Langkah pertama,
Yang harus kita lakukan adalah kita menyadari bahwa kita sendiri, kita juga manusia yang mungkin pernah mengecewakan orang lain, yang mungkin pernah menyakiti orang lain. Oleh karena itu, mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Supaya kita diampuni. Kalau mungkin saudara pernah dikecewakan oleh orang-orang yang ada di dalam gereja, dalam komunitas saudara, ampuni mereka. Kembali berkomunitas, tidak perlu takut. Kembali membangun hubungan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Tuhan akan buka jalan. Supaya kita bisa saling menguatkan, saling menasehati. Kalau gitu saya mau ke gereja tapi saya pindah gereja, tidak ada masalah. Temukan komunitas yang baik. Yang penting kita bisa berkomunitas di dalam Tuhan. Kalau mungkin saudara sudah berpindah ke satu komunitas dan saudara merasa saya kecewa lagi. Mungkin saudara mau saya coba lagi ke komunitas yang lain. Saudara berpindah-pindah komunitas demi komunitas, gereja demi gereja. Mungkin ada saatnya kita harus stop sebentar. Dan kita lihat, mungkin masalahnya mungkin ada di diri kita sendiri. Mungkin kita orangnya ada beberapa karakter yang harus dirubah. Tetapi kalau mungkin saudara pernah dikecewakan sekali atau 2 kali, tidak perlu merasa terlalu, bahasa Indonesianya, dizolimi seperti itu ya. Kembali lagi berkomunitas, jangan takut. Karena Tuhan ingin memakai kita luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan memang iblis tidak suka. Dia akan menggunakan berbagai cara untuk membuat kita jauh dari komunitas kita, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Oleh karena itu pagi hari ini, bagi saudara yang sudah secara reguler, saudara datang ke ibadah, saya mendorong saudara untuk lebih dalam lagi. Cari komunitas di mana kita bisa menjadi berkat. Di gereja saudara mungkin ada komunitas cell group, ada komunitas kelompok persekutuan, ada komunitas komsel dan lain-lain. Coba saudara datang, saudara hadiri, saudara cari komunitas yang sesuai, yang tepat dengan saudara, tidak ada masalah. Silakan pilih. Yang penting dalam komunitas itu kita bisa jadi berkat, kita bisa memuliakan Tuhan. Dan bagi saudara yang mungkin masih ada di rumah, saya tetap beribadah tapi di rumah kok. Kenapa? Alasannya apa? Saudara pikirkan sendiri, saudara renungkan sendiri. Kalau mungkin alasannya karena saudara pernah kecewa akan sebuah gereja atau sebuah komunitas, yuk kembali lagi, yuk mengampuni. Kenapa sih? Supaya kita bisa jadi berkat, itu saja. Supaya Tuhan bisa pakai kita. Karena Tuhan sudah taruh hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ayo kembali berkomunitas, gak perlu takut. Gak perlu takut dikecewakan lagi. Justru saat saudara pernah mengalami yang namanya kecewa dengan sebuah instansi gereja mungkin, dengan sebuah organisasi gereja, justru tugas saudara adalah kembali. Karena Tuhan menaruh hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara pernah merasakan bagaimana tidak enaknya dikecewakan. Gimana rasa sakit hatinya saat ada orang yang menyakiti kita. Kita justru bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama yang pernah saudara alami. Orang lain yang mungkin tidak pernah merasa dikecewakan, tidak pernah merasa disakiti, mungkin tidak tahu bagaimana rasanya. Tetapi kalau kita bisa mengampuni, kita bisa kembali lagi. Suatu hari ada orang yang mengalami hal yang sama. Kita adalah orang yang sangat tepat untuk membuat mereka kembali kepada Tuhan. Untuk membantu mereka menyembuhkan luka hatinya. Kita bimbing mereka. Oleh karena itu siapa saja, saya tidak tahu siapa yang mendengarkan pada pagi hari ini. Yuk kita kembali lagi. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Atau mungkin saudara yang mendengarkan pada pagi hari ini mengingat ada saudara atau teman yang jauh dari Tuhan, yang tidak lagi mau datang ke pertemuan ibadah karena 1 atau 2 hal, doakan mereka. Kalau ada kesempatan,
kita berbicara kepada mereka, supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Ada sebuah kutipan yang sangat bagus dari seorang penginjil ya, bernama Christine Caine. Ya, dia berbasis di Australia, ya, dia melayani Tuhan, dia seorang pembicara dan juga penginjil. Dia ini dulunya pernah mengalami kekerasan dalam kehidupannya, ya. Sekarang dia bergerak di dalam organisasi human trafficking, anti human trafficking, ya. Jadi dia melawan adanya maraknya human trafficking di dunia ini, ya, bukan hanya di negaranya saja tapi di seluruh dunia. Dia buat sebuah organisasi untuk dia menghentikan adanya penjualan manusia dan lain sebagainya. Dan dia mengeluarkan sebuah kutipan yang sangat bagus. Dia katakan seperti ini: "Though we are often hurt in community, we are also healed in community." Dia bilang bahwa seringkali kita ini dalam berkomunitas kita bisa merasakan yang namanya sakit hati. Kita bisa disakiti. Tapi jangan lupa, sembuhnya kita adalah di dalam komunitas itu juga. Jadi kalau saudara mungkin ada yang dalam komunitas gereja saudara atau komunitas rohani saudara pernah merasa disakiti, pernah merasa kecewa, sembuhnya itu bukan lari, tetapi kembali berkomunitas. Ya. Diselesaikan masalahnya, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama sudah belajar, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, mari kita tetap berada di dalam satu sebagai kesatuan tubuh Kristus. Jangan mau kita dipecah belah oleh apapun juga. Saya berbicara bukan karena saya hidupnya baik-baik saja, gak pernah disakiti dalam komunitas, gak pernah kecewa. Oh tidak. Saya juga mengalami banyak kekecewaan dalam berkomunitas, dalam bergereja. Tapi saya mau pegang firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya jadi berkat, maka saya harus bisa jadi berkat. Di dalam komunitas saya. Di dalam komunitas di mana Tuhan letakkan saya. Dan sama seperti saudara, pagi hari ini mari kita mau terima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, kita mengampuni. Kalau Tuhan suruh kita kembali, kita kembali. Kalau Tuhan suruh kita mendoakan saudara kita yang mungkin pernah kecewa, kita doakan. Kita layani mereka. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, menegur kami, menghibur kami. Dan pagi hari ini kami mau terima firman itu untuk menjadi kekuatan bagi iman kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan hamba-Mu berdoa untuk siapa saja yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sudah ada dalam komunitas yang tepat, Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya mereka semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Mereka bisa menjadi berkat dalam komunitas mereka. Dan bagi mereka yang mungkin masih tidak mau berkomunitas karena pernah mengalami satu atau dua hal, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, Engkau yang berbicara dalam hati mereka, menghibur mereka, menyembuhkan luka hati mereka, sehingga mereka boleh kembali menjadi berkat di dalam komunitas mereka, menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.